Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan perjalanan di Selo Boyolali ya teman-teman. Ini kita dari Ambarawa menuju Selo itu lewat Boyolali ya teman-teman. Dan kita menggunakan Google Map ya. Ini kita kemarin membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Kita berangkat dari rumah pukul 7 pagi dan sampai sana kurang lebih 8:30 ya. Kita jalannya pelan-pelan karena sambil menikmati view pemandangan menuju Selo ini ya. Karena sangat indah dipandang mata. Di sini ada plang, kiri ke Ampel dan ke kanan ke Pantaran. Kita pilih ke Jalan Pantaran ya, teman-teman. Tujuan awal kita di sini adalah di alun-alun Selo ya, teman-teman. Dan di sepanjang perjalanan kita disuguhkan oleh pemandangan Gunung Merbabu di sepanjang jalan ya. Dan di sini ada plang lagi lurus ke Pantaran dan ke kiri ke Cepogo dan kita belok ke kiri ya teman-teman. Perjalanan kita ini pakai Google Map ya. Jadi kita ikuti saja Google Map ini. Dan di depan sana ada tambahan pemandangan yaitu Gunung Merapi ya teman-teman. Di sini jalannya masih aman ya teman-teman karena belum terlalu menanjak. Oke, kita nikmati perjalanan ini dulu ya. Sampai di sini jalannya cukup menanjak, kalian tetap hati-hati. Sopir juga harus hati-hati ya teman-teman. Dan di sini kita sudah sampai di tujuan utama yaitu alun-alun Simpang PB 6 Selo ya teman-teman. Di sini kita cari sarapan dulu karena dari rumah tadi kita semua belum sempat sarapan ya. Kalian tidak usah khawatir karena di alun-alun Selo ini banyak jajanan yang bisa kita cicipi ya teman-teman. Setelah sarapan selesai, kita lanjut menuju lokasi 2 yaitu ke Bukit Cilengu ya. Dari alun-alun Selo menuju Bukit Cilengu itu membutuhkan waktu kurang lebih hanya 10 menit ya teman-teman. Dan ini kita sudah hampir sampai ke tujuan kedua yaitu Bukit Cilengu. Di sini sangat jelas sekali pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu ya. Untuk masuk di kawasan Bukit Cilengu ini kita tidak ada HTM ya teman-teman, jadi gratis. Saat kita sampai di sini ternyata banyak pengunjung yang mampir ke sini ya teman-teman. Untuk masuk di kawasan Bukit Cilengu ini untuk parkir gratis, HTM juga gratis, jadi semua free ya teman-teman.
Ini adalah salah satu spot untuk bikin video dan foto. Kita seperti masuk ke dalam goa ya teman-teman. Dan setelah kita dari Bukit Cilenguk tadi, kemudian tujuan ketiga kita adalah Kedung Kayang. Dan jarak yang ditempuh dari perjalanan kali ini kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan ini saya menuju air terjun Kedung Kayang juga menggunakan Google Map ya. Oke, jangan bosen-bosen, terus ikuti perjalanan kita ya teman-teman. Dan ini kita sudah hampir sampai. Di patung ini kita ambil ke kiri ya. Akhirnya kita sampai juga di wisata air terjun Kedung Kayang. Di sini tiket masuk per orang sekitar Rp4.000 ya teman-teman. Untuk masuk di wisata air terjun Kedung Kayang ada 2 arah dan kita ambil ke kanan ya. Dan posisi air terjunnya ada di bawah sana ya teman-teman. Sebelum kita turun menuju air terjun Kedung Kayang, ini kita masuk di spot foto dulu ya. Untuk bikin foto atau video di sini, kemarin saya membayar sebesar Rp15.000 saja ya teman-teman. Dan kita bisa minta tolong kepada penjaganya untuk memfoto atau memvideo. Setelah di spot foto, kita menuju ke air terjun Kedung Kayangnya ya teman-teman. Di sini juga ada ojek, pulang pergi kita tetap ditunggu, yaitu membayar sekitar 30.000 ya teman-teman. Tapi di sini saya dan keluarga memilih untuk jalan kaki turun ke bawah karena sambil olahraga ya. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 40 menitan.
Untuk sampai ke air terjun ini perjalanannya kalian harus tetap hati-hati ya, karena banyak bebatuan di sini. Dan batu-batu ini kebanyakan licin ya teman-teman. Dan akhirnya kita sudah sampai di air terjun Kedung Kayang ya. Oh iya, saya sudah kesini 2 kali. Yang pertama di tahun 2015 dan sekarang kembali lagi ke sini membawa anak-anak, yaitu di tahun 2026 ya teman-teman. Tempatnya masih sama, masih asri seperti kayak dulu, tapi hanya ketambahan ada ojek untuk turun dan naik tadi ya. Kalau dulu tahun 2015 itu belum ada ya teman-teman. Dan warung-warung yang di atas tadi juga banyak yang berkurang ya, karena mungkin para pengunjung itu lebih nyaman masak sendiri setelah sampai di air terjun ini ya. Kalian kalau kesini boleh sekali membawa bekal ya, karena untuk mengisi tenaga untuk naik dan turunnya di area air terjun Kedung Kayang ini. Oke, sampai sini dulu perjalanan kita ya. See you next time.